Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Khususnya umat-umat Tuhan, Jemaat Sunu Makassar yang sedang menutup hari Sabat yang kudus ini di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara, dan sebelum kita memasuki hari-hari pekerjaan yang ada di depan kita, kita menutup hari Sabat yang penuh berkat ini dan merindukan hari Sabat depan kita bisa bertemu dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan bawakan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus agar kami memahami kebenaran firman-Mu yang dapat membawa iman kami lebih kuat untuk menghadapi hari-hari dalam pekerjaan kami 6 hari ke depan. Mohon kiranya kuasa-Mu menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kalau kita baca Alkitab satu hari satu pasal, saat ini kita sudah berada di Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62. Sebenarnya Mazmur pasal 62 ini adalah tentang ketenangan jiwa. Saat ini kita sangat membutuhkan ketenangan. Oleh sebab virus yang sedang terjadi membuat orang banyak yang stres, ketakutan, kecemasan sedang melanda jutaan manusia di seluruh dunia ini. Umat Tuhan bersyukur oleh sebab hari ini bila mana kita baca Alkitab satu pasal satu hari, kita sudah berada di Mazmur pasal 62, dan Mazmur pasal 62 ini memberitahukan kepada kita ada ketenangan yang sejati. Ketenangan yang sejati yang ada dalam firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu memiliki ketenangan yang sejati itu. Mari kita baca ayatnya. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ada ketenangan yang sejati. Mazmur 62 ayat ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa, ketenangan jiwa, ketenangan batin hanya ada pada Tuhan. Lalu pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Luar biasa firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketenangan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia katakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena sumber ketenangan yang sesungguhnya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Mazmur 62 ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada umat-umatnya ketenangan yang sejati itu. Kita bersyukur sementara kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, membuat kecemasan, stres itu datang kepada kita. Dan masih ada di depan kita yang akan datang dengan tiba-tiba. Apakah itu gempa bumi, sakit penyakit, wabah, kelaparan, kebakaran, banjir, dan berbagai macam jenis kejahatan lainnya. Saudara-saudara sekalian, itu semua memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini sudah tua dan segera dibinasakan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi kita harus hidup dalam dunia ini di dalam ketenangan yang sejati. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Mazmur 62 ini, bahwa ada ketenangan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Sementara dunia jutaan orang
sedang menderita ketakutan dan stres karena berwabah penyakit virus corona ini. Tetapi umat Tuhan, ada janji dalam firman Tuhan bahwa kita tetap tenang dan tidak panik, karena semua ini adalah tanda dari kedatangan Tuhan, dan Yesus mengaruniakan ketenangan yang sesungguhnya yang ada pada Tuhan, dikaruniakan kepada saudara dan saya, umat-umatnya. Pertanyaan lebih lanjut adalah, bagaimanakah ketenangan yang sejati ini yang datang dari Tuhan itu dapat menjadi hal yang pasti, nyata dalam kehidupan saudara dan saya, sementara saudara dan saya hidup dalam dunia ini? Bagaimana ketenangan yang sejati ini pasti, nyata, hidup dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya? Jawabannya pada ayat yang ke-9. Ada tiga keharusan. Ada tiga keharusan yang harus ada di dalam diri kita agar ketenangan yang dari Tuhan itu menjadi hal yang pasti. Ada pada ayat yang ke-9 bagian A, Mazmur pasal 62. Mazmur 62 ayat 9 bagian A. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Saudara sekalian, cara pertama agar ketenangan jiwa itu, ketenangan batin itu menjadi hal yang nyata, pasti dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki iman kepada Tuhan. Jadi, cara pertama agar ketenangan jiwa itu, ketenangan hati itu menjadi hal yang pasti dalam hidup kita, maka kita harus beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, saudara. Ada sekarang ini banyak orang yang sudah hilang harapan dan hilang iman karena mereka takut menghadapi kehidupan yang ada dalam dunia ini yang tidak pasti. Tetapi umat Tuhan, menurut firman Tuhan, kalau saudara dan saya mau ketenangan hidup itu menjadi hal yang pasti, maka kita harus memiliki iman yang sejati. Beriman kepada Tuhan agar ketenangan hati kita itu menjadi hal yang pasti dalam hidup kita. Di dalam buku Wahyu 14 ayat 12, saya suka mengutip kitab Wahyu pasal 14. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, itulah cara pertama agar ketenangan menjadi hal yang pasti dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang kedua, agar ketenangan yang sejati itu ada dalam hidup kita, maka kita harus melakukan hal yang kedua. Ada pada ayat yang ke-9 bagian B. Ayat 9 bagian B. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Apa artinya? Umat Tuhan harus berdoa kepada Tuhan. Umat Tuhan harus berdoa kepada Tuhan agar ketenangan hati yang sejati itu ada dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Rohaniawan Ellen G. White di dalam buku Nasihat Bagi Sidang volume 1 halaman 346, dia mengatakan, ketika suara doa yang tulus berkumandang, semua pasukan setan ketakutan. Di dalam buku yang lain, yaitu di dalam buku In Heavenly Place halaman 82, hamba Allah mengatakan seperti ini. Musuh besar kita senantiasa berniat agar jiwa-jiwa yang ada dalam kesukaran jauh dari Allah. Permohonan ke sorga oleh orang yang paling hina adalah lebih ditakuti setan daripada satu keputusan sidang kabinet atau perintah penguasa. In Heavenly Place halaman 62. Doa sangat penting agar ketenangan itu bisa menjadi hal yang pasti di dalam batin kita, di dalam hati kita, sementara kita menghadapi berbagai tantangan, pergumulan-pergumulan, dan akan semakin besar
dan tantangan penderitaan akan datang dengan tak diduga-duga, tak terduga. Kesusahan akan segera datang. Saudara sekalian, kita sedang hidup di zaman yang sedang menuju akhir. Kita sudah berada di akhir zaman saat ini. Dan saudara dan saya, bila mana saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, ketenangan itu akan menjadi milik kita seperti yang dijanjikan di dalam Mazmur pasal 62 ini. Dan yang ketiga, agar ketenangan itu menjadi hal yang pasti, maka hal yang ketiga ada pada ayat yang ke-9 bagian C. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya, hal yang ketiga agar ketenangan hati, ketenangan dalam kehidupan terjadi, maka hal yang ketiga, kita harus berlindung kepada Tuhan. Umat Tuhan harus berlindung kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang dapat melindungi kita. Kita tidak dapat berlindung kepada kekayaan. Kita tidak dapat berlindung kepada kepintaran, pendidikan. Kita tidak dapat berlindung kepada manusia. Dan harta kekayaan yang kita miliki tidak dapat melindungi kita. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-11. Mazmur 62. Dia katakan seperti ini. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Harta tidak memberikan ketenangan jiwa. Harta tidak dapat memberikan kepada kita ketenangan yang sejati. Harta hanya berikan ketenangan semu dan sementara. Untuk itu, marilah datang berlindung kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Biarlah kiranya umat Tuhan, saudara dan saya, akan selalu datang kepada Tuhan untuk minta perlindungan. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita perlindungan. Di dalam kitab Wahyu, kembali lagi saya mengutip dari kitab Wahyu, pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena Wahyu pasal 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang dia di atas bumi. Saudara-saudara sekalian, dunia sudah semakin tua dan sangat menakutkan. Tetapi bila mana kita datang berlindung kepada Tuhan, maka ketenangan, kedamaian akan menyertai saudara dan saya. Ketenangan yang sejati yang hanya diberikan oleh Tuhan akan menjadi milik saudara dan saya bila mana kita berlindung kepada Tuhan. Ada 3 hal agar ketenangan yang sejati yang datang dari Tuhan menjadi nyata dalam hidup saudara dan hidup saya. 3 hal. Hal yang pertama, umat Tuhan harus beriman kepada Tuhan. Hal kedua, umat Tuhan harus berdoa kepada Tuhan. Hal ketiga, umat Tuhan harus berlindung kepada Tuhan. Dan ketenangan yang sejati akan terus nyata ketika Yesus datang. Maka dia akan membawa kita pulang ke tempat yang ia sudah sediakan, yaitu dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk janji yang indah di dalam Mazmur pasal 62. Memberikan kepada kami kekuatan bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepada kami ketenangan yang sejati. Tolong kami untuk beriman kepadamu. Tolong kami untuk berdoa, berkomunikasi dengan Engkau. Tolong kami untuk berlindung hanya kepada Tuhan saja. Dan ketenangan di dalam kehidupan kami akan menjadi hal yang pasti. Karena Tuhan menyertai, membimbing kami dalam kehidupan ini. Umat-umat Tuhan, jemaat sungguh yang sedang menutup persahabat ini, Tuhan tolong jaga lindungi mereka masing-masing. Hari-hari pekerjaan yang ada di depan kami, Tuhan tolong jaga lindungi, karuniakan kuasa Roh Kudus agar
agar dalam 6 hari yang ada di depan kami ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan dan menceritakan kasih Yesus Kristus, kuasa Yesus, janji-janji Yesus dalam firman-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami semakin teguh kuat di dalam iman hingga kedatangan Yesus dalam malam. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena kami sudah berdoa meminta semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam. Maranatha. Tuhan memberkati.